positif, senyum manis untuk semuanya. Jadi walaupun hari libur, kita tetap harus semangat ya seperti pada hari ini. Saya sangat senang ya mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemantik diskusi dari acara yang digagas oleh Okta ini ya sebagai Putri Pendidikan yang saya sangat ingin sekali nanti mengundang nih ke Komisi 10 yang membidangi pendidikan ya Okta ya, karena kita sedang membahas salah satu undang-undang yang sangat penting tentang sistem pendidikan nasional. Nah, tema hari ini juga memang sangat dekat di hati kita ya Ibu Aminah ya, dan saya rasa juga dekat di hati seluruh masyarakat Indonesia, yaitu IKN Nusantara dan pendidikan di era society 5.0 dan juga kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, saya yakin semua kita di sini juga sudah sangat sering mendengar mengenai kurikulum merdeka dan juga merdeka belajar. Nanti Ibu Siti Aminah akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, karena kehadiran saya sebagai pemantik diskusi, sebenarnya saya juga sangat ingin justru mendengar pemikiran dan juga mungkin tanggapan, praktek-praktek yang sekarang sedang berlangsung, mungkin juga tantangan yang sedang kita hadapi dari teman-teman semuanya. Nah, berbicara dari skop yang lebih luas ya, Merdeka Belajar itu sebenarnya bukan satu kebijakan yang berdiri sendiri. Ini adalah satu perombakan yang sangat total dari sistem pendidikan di Indonesia. Nah, guna mencapai satu tujuan ke arah kualitas pendidikan yang harus lebih baik karena SDM kita ini sekarang menghadapi tantangan baru apalagi pasca Covid ini ya Bu Aminah ya. Dan kita ingin mencapai hasil atau output yang barangkali teman-teman semua sudah sering mendengarnya juga, apa yang kita sebut sebagai karakter pelajar Pancasila. Apa itu yang 6 karakter itu? Pertama tentu saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia ya Bu ya. Ini salah satu yang tadi pagi juga kita bicarakan ya, banyak anak-anak Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan, belum tentu semua mendapatkan kesempatan pendidikan yang merata, yang berkualitas, yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk membentuk diri sebagai pemuda yang memiliki karakter keimanan, ketakwaan yang kita harapkan. Kemudian juga memiliki nalar kritis. Ini juga penting ya, dan kreativitas. Jadi ke depan begitu banyak masalah yang kita hadapi, tidak mungkin kita memecahkan masalah dengan cara yang biasa-biasa. Jadi nalar kritis dan kreatif itu menjadi dua kunci dari karakter yang diharapkan ada pada anak-anak kita yang akan datang. Nah, oleh sebab itu semangat yang tentu saja mendasari ya apa karakter kita sebagai bangsa tetap harus ada, seperti semangat gotong royong gitu ya, dan juga kemandirian. Dan kalaupun kita bicara soal kebinekaan, sekarang disebutnya kebinekaan global. Artinya apa? Bukan sekedar kita memberikan satu toleransi kepada orang yang berbeda dengan kita di dalam negara kita sendiri, tetapi kita harus siap juga berbeda dengan orang dari negara-negara lainnya. Nah, itu. Jadi beberapa karakter sekedar review bahwa tujuan dari perombakan sistem ekonomi, sistem pendidikan kita adalah untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan mencapai karakter pelajar Pancasila. Nah, kurikulum merdeka ini juga yang lagi rame ya Bunda, bagaimana di Kaltim? Karena salah satu dari 21 rangkaian episode Merdeka Belajar yang menyasar berbagai pilar dalam ekosistem pendidikan kita itu salah satunya adalah kurikulum. Nah, jadi kurikulum yang akan datang ini akan sebetulnya akan sangat memberikan kesempatan yang besar kepada setiap anak untuk bisa mengembangkan potensinya, dan mereka juga boleh memiliki pilihan-pilihan yang berbeda ataupun mendalami berbagai hal di dalam pendidikannya itu sesuai dengan potensi dan talentanya. Nah, jadi tentu saja tidak mungkin kurikulum juga berdiri sendiri, karena kurikulum yang berkarakter seperti kurikulum merdeka ini juga menuntut adanya perubahan di dalam mungkin pengajarnya gitu ya. Nggak mungkin kurikulum kita berubah lebih majemuk sifatnya ya, misalnya dalam satu kelas
kita memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mendalami hal-hal yang lebih mereka sukai. Jadi gurunya itu juga harus lebih telaten, lebih sabar, dan lebih bisa mengenal sikap karakter, perilaku, dan juga talenta setiap anak. Nah, jadi dalam pendanaan juga mungkin harus berubah. Misalnya kebijakan dana BOS, kalau dulu semuanya sama, setiap sekolah dimanapun, di Kalimantan, di Jakarta, pasti dihitung per kepala begitu ya Bunda ya. Tapi kalau sekarang kemajemukan daerah, tingkat kemahalan, dan berbagai hal lain itu diperhitungkan untuk membuat penilaian standar dari dana BOS. Misalnya seperti itu. Jadi sekarang banyak sekali transformasi yang terjadi termasuk sampai di pendidikan tinggi. Beasiswa, KIP, kalau dulu bidik misi sama Bunda semua ya. Mungkin Okta juga pernah mendengar ya, 2,4 juta rupiah, semuanya sama, mau di perguruan tinggi dengan mungkin jurusan tertentu yang UKT-nya berapa sama, sehingga banyak perguruan tinggi yang mungkin enggan menerima anak-anak beasiswa. Tapi kalau sekarang beasiswa KIP kuliah mengikuti, misalnya di UMKT itu tadi ya pagi kita bikin acara, sekarang mau ada pendidikan kedokteran atau ada psikologi, mungkin nilai UKT-nya lebih tinggi dari itu, masih dimungkinkan dibiayai oleh beasiswa KIP. Dan begitu juga dengan LPDP, dan juga ada banyak cara asesmen yang sekarang juga berubah ya, UN sudah dihapuskan dan lain-lain. Wah, jadi intinya Merdeka Belajar ini mendorong semua pihak, baik guru maupun juga siswa, untuk bisa berpartisipasi lebih seimbang di dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu insya Allah ya tidak satu arah lagi, tidak dipaksakan oleh guru, tetapi mendorong peran serta dari siswa dan dalam pelaksanaannya. Karena Kaltim ini akan menjadi mungkin pusat peradaban baru ya, termasuk pusat riset dan juga pendidikan yang nanti akan menjadi rujukan dunia. Kita tuh harus bergerak cepat, harus menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing dengan jutaan pendatang yang memiliki kapasitas global, namun memegang teguh budaya lokalnya. Kemarin Bunda saya ke Malaysia, wah orang Malaysia udah gemes pengen cepat-cepat ke Kaltim, memberikan berbagai dukungan, investasi, dan juga dalam hal pendidikan ingin bekerja sama dengan berbagai baik pendidikan tinggi, SMK, pendidikan vokasi, maupun juga pendidikan menengah dan pendidikan dasar di Indonesia. Karena kan kita satu rumpun ya sama Malaysia, apalagi di Kalimantan Timur itu berbatasan dengan Sarawak, dengan Sabah, seperti itu. Nah, jadi nanti diskusikan teman-teman di dalam acara hari ini, karena memperbaiki SDM IKN itu tidak bisa cepat gitu Bunda. Jadi bagaimana kira-kira nih apa pesan-pesannya bagi para pembuat kebijakan baik itu di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Apa sinergi yang bisa dibentuk supaya tujuan kita membentuk SDM Kaltim yang unggul dalam arti luas ya, dan tadi terbuka terhadap orang juga, bukan berarti tadi ya kita itu betul-betul unggul tetapi juga memiliki sikap keterbukaan, termasuk yang tadi saya sebutkan ya, kebinekaan global. Dan mohon nanti narasumber ya Bunda Siti Aminah kan pasti akan menjelaskan kepada kita bagaimana nih rencana pendidikan di Kaltim dalam jangka menengah dan panjangnya. Saya yakin pasti sudah ada target-target pendidikan di daerah dalam mengimplementasikan target pendidikan nasional yang sudah diarahkan oleh serangkaian Merdeka Belajar yang sudah di-launching oleh Mas Menteri. Nah, selain itu kan banyak ya indikator kesuksesan pendidikan yang harus kita kawal bersama ya, seperti skor dari PISA ataupun APK, APM-nya. Di Kaltim kan juga kita pasti ingin ya angka melek huruf itu pokoknya udah 100%, nggak boleh lagi ada yang buta aksara. Indeks pembangunan manusia tadi disebut-sebut sama Bunda juga di diskusi, indeks pembangunan manusia kita tinggi, tapi mungkin dari sisi indeks pembangunan gender ada salah satu penanya mengatakan belum merata. Jadi maksudnya indeks pembangunan manusianya kita termasuk tinggi, tetapi indeks pembangunan gendernya termasuk rendah. Berarti keberhasilan untuk dalam aspek pendidikan maupun ekonomi di gender tertentu, misalnya laki-laki dengan perempuan tuh masih belum setara. Nah, itu juga mungkin salah satu tantangan. Nah, indikator-indikator seperti ini nanti akan menjadi acuan kita seberapa jauh
target yang kita inginkan dan hal-hal apa yang mau kita perbaiki, dan memang ini bukan tugas yang mudah. Kita perlu bersinergi bersama. Jadi semangat sekali ya teman-teman kalau bicara soal pendidikan gitu. Saya juga mengundang kita semua yang ada di sini untuk terus ya mendiskusikan hal ini, karena waktu saya cuma 5 menit ya dikasih Okta ya. Saya rasa cukup untuk menjadi pemberi motivasi dan pemantik diskusi, dan saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan diskusinya. Mau panjang umur, silaturahmi, berkumpul dengan keluarga secara lengkap. Merdeka belajar kita dalami, gagasan dan sinergi pastinya mantap. Bismillahirrahmanirrahim, Okta, acara ini dengan resmi saya buka, dan mudah-mudahan akan menjadi diskusi yang produktif, lancar, dan membangun silaturahmi maupun sinergi di antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada satu kata, saya kembalikan lagi. Dan waktu dipersilahkan, Mas Abdul. Oke, terima kasih kepada Mbak Okta untuk kesempatannya. Maaf teman-teman sekalian semua, tadi ada kesalahan teknis ya. Akhirnya nggak bisa untuk tepat waktu tadi akhirnya kayak gitu. Oke, oh iya, pertama-tama sebelumnya izin saya akan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah. Hari ini saya akan menjadi host pada kegiatan dan diskusi hari ini. Jadi nanti aku akan memandu teman-teman untuk mengisi absen dan berbagai macamnya untuk keperluan diskusi kita hari ini. Nah, sebelumnya aku juga minta maaf karena nggak bisa pakai background, karena emang background ini nggak memadai nih teman-teman gitu. Jadi sedikit error gitu untuk backgroundnya. Oke, mungkin karena tadi udah kita dapat sambutan dari Ibu Rutifah yang udah keren banget ya, bikin motivasi kita tuh meningkat-ningkat nih. Bahkan aku jadi pengen pindah ke Kalimantan Timur nih gitu kan. Ngedengernya jadi kayak ikut pengen pindah gitu. Semangat banget gitu kan. Oh iya, kemungkinan nih pasti pindah kayaknya Fattah. Betul-betul sekarang yang masih mahasiswa juga itu, siapa tahu nanti kerjanya di sana gitu kan. Oke, ya jadi tadi ngedengar sedikit terkait pemindahan ibu kota ya Kalimantan Timur, di mana banyak teknologi baru dan banyak juga hal-hal baru yang dikemas dalam bentuk yang sangat modern dengan teknologi yang canggih, itu pasti akan menjadi hal sebuah kayak kemajuan yang tinggi bagi Indonesia gitu. Terutama di sini yang bisa kita highlight sama-sama adalah di bidang pendidikan dan juga kesehatan nih teman-teman semua. Di mana pendidikan dan kesehatan merupakan sebuah awal bagi anak-anak cucu kita yang nantinya akan memegang masa depan bangsa Indonesia. Ketika anak sehat, ketika anak lebih cerdas dan pintar, tentunya masa depan bangsa Indonesia pun lebih terjamin. Betul ya? Kita sama-sama mengiyakan perkataan tadi gitu. Jadi dengan ada perpindahan ke ibu kota negara yang baru nanti di Kalimantan Timur, yang mana dirancang dengan teknologi yang sedemikian rupa, dengan fasilitas yang sangat memadai dari kesehatan dan juga pendidikannya, dari kualitas pendidikan, dari kualitas sumber daya manusianya, itu juga pasti akan sangat berpengaruh. Nah, terus untuk dunia pendidikan yang akan kita bahas pada siang hingga sore hari ini, di mana dunia pendidikan merupakan hal yang sangat penting ya untuk kita ikuti bersama-sama gitu. Dan bisa kita lihat di luar sana bahwa masih banyak sekali kekurangan di dalam dunia pendidikan di negara kita. Nah, akankah kita bisa menyebut ibu kota dengan pendidikan yang jauh lebih baik? Tentunya pasti bisa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama bahas dengan dua narasumber yang udah hebat banget. Nah, salah satunya yang tadi udah ngasih sambutan, yang pertama tadi ngasih sambutan ada dari Bu Hatifah dari DPR RI, dan nanti yang kedua itu bakal ada dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur di sesi pertama materi, itu dari Dr. Anda Siti Aminah, dan juga yang terakhir itu ada bakal dari KNIU, kayak gitu. Nah, sayangnya diskusi kali ini aku cuma jadi penonton gitu. Karena diskusinya akan dipandu oleh moderator kita nih, yang udah senyum-senyum dari tadi gitu kan. Nah, itu ada Mbak Okta, selaku Putri Pendidikan Kalimantan Timur. Nah, selain menjadi Putri Pendidikan, Mbak Okta ini juga udah keren banget tentunya. Dia salah satu merupakan lulusan terbaik di Universitas Pancasila di zamannya gitu, di jurusannya. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat gemilang, di mana dari beratus-ratus orang, beratus-ratus mahasiswa di program studi dan angkatannya, dia menjadi salah satu yang terbaik. Wah, keren banget ya. Semoga aku bisa nyusul ya tahun ini gitu di kampus aku. Oke. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi karena waktunya singkat, aku langsung kasih ke Mbak Okta. Mbak Okta, dipersilakan.
Oke, terima kasih Mas Abdul untuk layar dan ya. Nah, hari ini aku mau share screen tentang membaca CV nih para pembicara kita yang hebat-hebat. Nah, yang pertama ada Dr. Siti Aminah, MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai subkoordinator peserta didik dan pembangunan karakter bidang SMA Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di IAIN Alauddin Makassar, kemudian ada S2 jurusan Fisika ITS Surabaya, dan S3 di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini beliau juga aktif nih berorganisasi, yaitu ada IPM, ada IMM, terus juga sebagai Ketua Majelis Diktasmen PW Aisyah Haltim saat ini, kemudian juga sebagai Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian ada pembicara kedua kita dari Ibu Ike. Beliau merupakan lulusan PhD dari English Teacher Education in Bandung, Indonesia. Beliau menempuh Magister of Arts-nya dari University of Warwick, England. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Sastra dan Bahasa Inggris di Institute of Teacher Training and Education IKIP Malang. Nah, perjalanan Malang ini adalah Bu Ica juga mengikuti berbagai pelatihan mengenai pengalaman pendidikan, pengajaran, serta kepemimpinan dalam pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, saat ini Ibu Ica adalah salah satu pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Wakil Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta, anggota BAN SM periode 2018 hingga 2021, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Nah, mungkin untuk kesempatan pertamanya saya berikan layar dan waktunya kepada Ibu Siti Aminah. Silahkan Bu untuk memulai materi tentang Merdeka Belajar. Kalau menarik ya Bu, terlebih IKN nih akan menjadi provinsi selanjutnya. Baik, Mbak Ice, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan untuk berbagi kebaikan dengan sesama kita. Alhamdulillah. Salam serta salawat tentu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang istiqomah. Amin. Yang saya hormati Ibunda Dr. Hetipa. Alhamdulillah seharian ini bertemu dengan Bunda. Senang sekali. Kami baru saja keluar dan saya masih di tempat Bunda karena tidak sempat mengadakan perjalanan, jadi masih lanjut dengan acara kita yang luar biasa. Terima kasih atas respon Bunda yang luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan kita di Kalimantan Timur. Terima kasih juga kepada Mbak Okta nih yang sudah memprakarsai kegiatan kita. Alhamdulillah turut berbangga memiliki seorang putri yang menjadi putri pendidikan Kalimantan Timur, ya. Yang kita harapkan tentu akan menginspirasi siswa-siswa kita sehingga mereka ke depannya benar-benar bisa mempersiapkan diri menjadi pelajar-pelajar yang berakhlak mulia dan juga berdaya saing tentunya, ya, sesuai dengan misi gubernur kita, itu mewujudkan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas tentunya. Nah ini, jadi memberikan, kami di seminar tadi juga membahas tentang keberadaan perempuan ya Bunda ya. Iya betul. Perempuan ini bisa, nah ini Mbak Okta nih bisa kita berikan dorongan nih Bunda. Iya. Nah kedepannya sebagai politikus muda. Ya jadi ternyata
keberadaan perempuan yang sudah diberikan peluang 30% itu ternyata maksimalnya baru sampai pada 17%, Mbak Okta. Jadi ini banyak peluang nih untuk perempuan-perempuan ke depan, apalagi untuk Kalimantan Timur itu baru 16% yang terisi, yang harusnya 30%. Baik, untuk hari ini saya menyampaikan permohonan maaf dulu dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Muhammad Kurniawan, karena beliau yang segianya langsung memberikan materi, namun karena beliau masih sibuk dengan PIM 2, Bunda, sehingga beliau tidak berkesempatan hadir bersama kita pada hari ini. Satu topik yang sangat menarik yang diberikan yaitu Merdeka Belajar untuk menyambut IKN. Ya. Jadi tadi Bunda Hetipa sudah menyampaikan banyak hal. Bagaimana arah daripada Merdeka Belajar itu membentuk pelajar Pancasila. Mungkin nanti saya akan share screen. Sebenarnya memang arahnya seperti itu ya. Bunda Hetipa tadi sudah membahas apalah artinya. Jadi saat ini kita sudah memahami bahwa ketersediaan sumber daya manusia, Mbak Okta dan seluruh teman-teman yang hadir, bahwa kita sudah bisa menyadari dan masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwa yang namanya kesuksesan itu, kecerdasan intelektual itu hanya bagian, ya. Jadi mungkin urutan keberapa yang harus dimiliki, tetapi bukan hanya kecerdasan intelektual saja, ada kecerdasan lain yang lebih penting yang harus dimiliki oleh generasi kita, yaitu kecerdasan emosional dan untuk memiliki kepribadian yang baik, ya, dalam kecerdasan sosialnya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana generasi muda kita memiliki kecerdasan spiritual. Dan itu semua, ketiga kecerdasan itu kalau kita lihat, itu tergabung dalam 6 profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bunda kita tadi. Tadinya saya menyiapkan nih berbagai tulisan tentang kurikulum Merdeka. Tapi kalau saya lihat yang hadir di kita ini kayaknya banyak anak muda, sehingga rasanya kurang menarik kalau saya harus membahas bagaimana kurikulum Merdeka itu, tahapan-tahapannya seperti apa, ya, apa yang harus dilakukan oleh guru. Kayaknya enggak di sini deh, ya. Saya langsung nanti kepada intinya. Saya izin share screen ya, Mbak Okta ya. Ya, oke. Jadi nanti kita langsung mungkin nih tentang bagaimana sih strategi implementasi Merdeka Belajar Kalimantan Timur, khususnya dalam menyambut IKN. Saya langkahi aja. Sorry nih gak kendala nih Mas. Ya, ini tadi. Jadi mohon maaf nih kayaknya loadingnya agak lambat ya. Merdeka Belajar itu sebenarnya kalau kita lihat dari pengertiannya adalah bagaimana mencapai sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan bagi siswa dan juga bagi guru tentunya. Karena kalau kita ingin melihat hasil sebuah pembelajaran, itu tentu tidak terlepas daripada siswa dan guru. Nah, sehingga arahnya nanti bagaimana Merdeka Belajar ini bisa memfasilitasi keberadaan, minat, dan juga bakat yang sudah dimiliki oleh siswa sebagai sebuah potensi yang dibawa sejak lahir. Ini mungkin yang perlu kita kenali ya. Seperti Mbak Okta. Mbak Okta ini putri Indonesia, itu punya kecerdasan tertentu misalnya. Tapi mungkin kalau disuruh hitung matematika mungkin kurang senang gitu kan. Sama dengan Mas Abdul Fattah tadi ya. Jadi mungkin nanti di kelas itu kan bisa terlihat ya. Ada teman-teman yang suka matematika itu cuma sedikit, yang suka fisika cuma sedikit ya. Terus yang lain ada yang kecerdasan, dia memiliki kecerdasan untuk olahraga, untuk seni, untuk ada yang body language ya, ada yang linguistik, ada yang fisikal ya. Dan itu yang ingin dicapai ke depan, bagaimana Merdeka Belajar ini bisa memberikan
peluang dan bisa memberikan ruang kepada setiap siswa untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Ya. Kemudian tentu arahnya kepada pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila seperti yang kita disampaikan Ibunda tadi, ada 6 yang kalau kita simpulkan itu meliputi daripada 3 kecerdasan tadi. Adalah merupakan realisasi daripada kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, emosional, dan juga kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh siswa. Ya, saya kayaknya nggak usah yang teori-teori biar nggak bosen ya. Saya langsung saja, mumpung Ibunda Hetipa ada di sini, ini tadi tentang Merdeka Belajar. Saya hanya ingin bercerita bahwa Merdeka Belajar ini sesuai dengan sebenarnya misi Gubernur Kalimantan Timur yang pertama. Ya, suatu misi yang sangat bagus sekali, yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sekarang kita melihat bagaimana sih data pokok pendidikan untuk Kalimantan Timur, khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi, ini menangani SMA, SMK, dan SLB. Total sekolah ada 487, ini data kemarin saya ambil, data September ini. Peserta didiknya yaitu 163.080 orang, dan gurunya 9.653. Untuk SMA sekolahnya itu 232, dan untuk peserta didiknya 80.225, gurunya 4.544. SMK-nya juga bisa dilihat 221 sekolah. Kemudian peserta didiknya itu 80.332 dengan jumlah guru 4.729. SLB yang juga berada di bawah naungan provinsi ada 34 sekolah, peserta didiknya 2.523 dan gurunya 380. Nah, terkait dengan keterbatasan tadi, ini dalam undang-undang sudah dijamin bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi. Ya, pribadinya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat yang dimilikinya. Nah, ini mumpung ada Bunda Hetipa di sini ya, yang sudah benar-benar mengenal lingkungan demografi Kalimantan Timur, untuk bisa mewujudkan hak setiap anak ini, itu kami betul-betul perlu pemikiran dan dukungan dari pemerintah pusat tentunya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan nih. Jadi kalau kita mau menjadikan Kalimantan Timur ini pada saat menyambut IKN nanti, dan untuk menjadikan bagaimana sih mengubah Kalimantan Timur itu menjadi sebuah kiblat daripada pendidikan, itu mimpi. Tapi mimpi yang insya Allah bisa kita realisasikan menjadi sebuah kenyataan. Alhamdulillah di masa pandemi ini terus terang Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan banyak upaya. Ya, banyak upaya. Di antaranya adalah penyediaan digitalisasi pendidikan. Jadi ketika di masa pandemi itu berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tentu Kalimantan Timur itu tidak mudah. Melihat bahwa Kalimantan Timur itu daerahnya sangat luas, ya Mbak Oktaya, daerahnya sangat luas. Banyak daerah-daerah terpencil yang dulunya itu dikategorikan 3T. Bahkan ada yang bilang 5T. Sudah tertinggal, terluar, bahkan terkebelakang, ya, tersulit dijangkau. Ini. Jadi yang pertama tentu yang paling harus diperjuangkan bukan hanya di wilayah IKN-nya, tapi juga di wilayah penyangga di seluruh wilayah Kalimantan Timur adalah ketersediaan infrastruktur. Ini tidak bisa kita
tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, ya, untuk pemenuhan hak kepada masyarakat, infrastruktur adalah hal yang utama yang harus dimiliki. Walaupun ini juga tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Penyebaran penduduk kita di luar sana itu juga penyebarannya berkelompok seperti itu. Nah, dan jumlahnya juga masih sedikit. Sehingga ini juga tentu menghambat APBN yang masuk, ya. APBN kita, APBN yang masih menghitung jumlah kepala, ya. Saya sampai kadang-kadang kayak kita lihat misalnya mau dibangunkan sekolah, nanti kurang efektif juga di situ. Karena misalnya masyarakatnya cuma sedikit. Ini. Masyarakatnya cuma sedikit. Yang kedua, mau diberikan digitalisasi, ini kenyataan yang terjadi, ya, kenyataan yang terjadi. Diberikan laptop misalnya, diberikan kuota dari kementerian tuh, dibagikan kepada seluruh siswa. Tapi apa yang terjadi di beberapa tempat itu blank spot, Mbak Okta. Jangankan sinyal yang ada di sana, listrik saja tidak ada. Ya, jadi beberapa daerah, alhamdulillah saya termasuk orang yang suka mendatangi pojok-pojok Kalimantan Timur. Saya sudah sampai di Sandaran. Di Sandaran ada 2 SMA, ada SMA 2 yang baru diresmikan kemarin, dan ada SMA 1 Sandaran. SMA 1 Sandaran itu adalah SMA yang tidak ada sinyal sama sekali menyentuh sekolah itu. Itu kasus. Jadi ketika di pandemi itu kita mengambil kebijakan misalnya harus daring, mereka tidak bisa karena mereka tidak ada sama sekali, tidak bisa berkomunikasi. Bahkan saya waktu ke sana kalau tidak punya guide di depan orang sana, kita akan tersesat di jalan-jalan sawit dan tidak bisa keluar. Itu kasus. Kemudian yang kedua di Long Apari. Alhamdulillah saya juga sudah sampai ke Long Apari. Di Long Apari itu kasusnya ini mudah-mudahan Bunda Hetipa bisa mendengar dan bisa mencarikan solusi. Listriknya di sana itu nyalanya cuma malam. Iya. Dia nyala cuma PLN, padahal saya juga nggak ngerti kenapa PLN-nya cuma malam. Nah, sehingga proses digitalisasi pendidikan, informasi di era digital sekarang ini itu belum sampai kepada mereka. Saya sempat di sana 3 malam. Jadi 3 malam itu hanya ada WiFi di SMP 1. Jadi kalau malam saya seperti orang dulu pergi cari api. Pergi cari sinyal yang ada WiFi-nya di SMP 1 sekedar untuk melapor kepada keluarga bahwa saya di sini masih sehat walafiat seperti itu. Itu kondisi-kondisi yang ada di Kalimantan Timur. Maka benar ketersediaan infrastruktur ini. Iya. Apalagi belum lagi kami di SMA. Di SMA itu peristiwa ini muncul ketika di PPDB, ya. Jadi PPDB ketika harus menerima siswa berdasarkan zonasi, ternyata daerah-daerah tertentu itu tidak memiliki sekolah. Nah, ini yang terjadi, tidak memiliki sekolah, dan ternyata tidak sampai di situ. Sistem zonasi ini juga mengakibatkan dampaknya kepada masyarakat dan bantuan kepada RT. Jadi ketika saya turun ke RT menemani anggota Dewan yang reses, ditemukan bahwa RT-nya itu kewalahan untuk memperbaiki jalanan karena bantuan untuk mereka itu kurang. Kenapa kurang? Karena jumlah RT-nya, kepala keluarganya sedikit. Nah, padahal ternyata banyak. Orangnya banyak, tapi yang terdaftar di RT tersebut sedikit. Ketika warganya disuruh mendaftar, warganya nggak mau mendaftar. Kenapa? Dia tidak mau anaknya kesulitan dapat sekolah ini. Jadi ini PR besar bagi kita semua ini, terus terang di dunia pendidikan. Dan Ibu Hetipa sebagai komisi di Komisi 10 membidangi pendidikan juga kami. Itulah kenyataan-kenyataan yang kami alami. Nah, tetapi sebenarnya Mbak Okta juga mungkin bisa merasakan, Mbak Okta mungkin pernah dapat beasiswa dan sebagainya, ya.
Pemerintah Kalimantan Timur itu sangat memperhatikan, ya, menyadari diri dan terus mendukung kemajuan sumber daya manusia Kalimantan Timur. Karena kami tidak ingin, kami selalu diancam jika SDA-nya habis, kalian mau ngapain ini? Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ketika dikatakan, ketika sumber daya alamnya habis, gasnya habis, batu baranya habis, terus kalian mau apa? Ya, maka sebenarnya di sebelumnya juga sudah ada Kaltim Cemerlang, kemudian di saat ini ada namanya Kaltim Tuntas. Nanti kita lihat tuh besarannya berapa sebenarnya yang pemerintah siapkan. Jadi ada beasiswa yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa membantu memerdekakan siswa dalam belajar. Tidak ada lagi cerita dia anak orang miskin, mulai SD boleh dapat, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3. Itu semua difasilitasi beasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu dengan kategori tertentu. Ada yang kategori prestasi tuntas, kemudian ada yang stimulan, ada yang anak veteran, ada yang untuk kurang mampu dan sebagainya. Itu difasilitasi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Mbak Okta, karena situasi keterbatasan tadi dan struktur penduduk kita yang tersebar di hutan-hutan, nah ini yang menyebabkan rawannya terjadi putus sekolah, apalagi untuk anak yang sudah tamat SMP harus keluar untuk sekolah di SMA. Nah ini yang biasanya berhenti sampai SMP, karena pertama orang tuanya tidak punya biaya. Yang kedua, anaknya sudah bisa disuruh ke ladang, sudah bisa disuruh bekerja. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyiapkan boarding school. Ya, boarding school itu ada 13 sekolah saat ini yang alhamdulillah sudah menyebar di 10 kabupaten kota. Terutama Mahulu, itu di Mahulu, di Longapari, Lompahangai, Lombagun, itu sudah disiapkan boarding school untuk menampung anak-anak yang dari luar, anak-anak yang yang rumahnya jauh dan tidak menjangkau untuk pulang pergi dari sekolah. Sudah disiapkan dan diberikan subsidi oleh provinsi, ya, yaitu sesuai dengan SSH-nya. Pokoknya lumayan lah, ya, untuk bisa membantu anak-anak orang tidak mampu dan tidak menjangkau untuk tidak putus sekolah dengan fasilitas boarding school. Sesuai dengan RPJMD Kalimantan Timur, untuk 2023 itu sebanyak 1.200 siswa yang berada di boarding school. Nah, ya, ini tadi digitalisasi pendidikan juga sudah, ya, sudah kita sampaikan tadi, ada pemberian laptop, kemudian ada kuota, fasilitas-fasilitas yang diperlukan kemarin, terutama di era pandemi itu betul-betul berusaha bagaimana bisa memberikan pelayanan pendidikan secara digital. Nah, ini bisa kita lihat Mbak Okta, untuk beasiswanya itu 2019 itu 160 M yang telah dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur, 2020 165, kemudian di 2021 karena ada pemotongan anggaran itu 88, dan di 2002 ini tadinya 160, ini menjadi 260 M, ya, 260 M untuk membiayai siswa-siswi Kalimantan Timur supaya tidak ada yang putus sekolah dan semua bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kalimantan Timur juga sudah memfasilitasi di setiap daerah yaitu asrama Kaltim. Mungkin di Jakarta juga, Mbak Okta juga mungkin tahu, ya. Ya, itu dari segi usaha-usaha. Kemudian yang berikutnya sehubungan dengan Merdeka Belajar, itu Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah, ya. Walaupun dikatakan bahwa Merdeka Belajar itu tidak dilaksanakan secara masif, ya Mbak Okta, ya, tapi bertahap. Tapi untuk kurikulumnya
untuk kurikulum merdekanya, itu Kalimantan Timur sudah berani mengambil 100%. Ya. Kenapa? Karena memang di dalam pelaksanaan ketika harus suatu konsekuensi ketika mengambil yang namanya kurikulum merdeka, maka tidak ada penjurusan di kelas 10. Ya. Tidak ada penjurusan di kelas 10. Nah, sehingga kemarin hasil rakor dari seluruh cabang dinas dan MKKS memutuskan bahwa kurikulum merdeka itu berlaku untuk semua SMA, dalam artian tidak ada lagi pembagian jurusan di kelas 10. Nah, selanjutnya untuk implementasi yang berikutnya, ini terus digarap oleh Kasih Kurikulum bidang SMA, dan juga saat ini ada masalah yang terjadi di kita di Kalimantan Timur di lapangan. Masalah yang pertama yaitu adanya yang seyogianya anak SMA ini diperuntukkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK itu diperuntukkan untuk bisa terjun di lapangan atau lapangan kerja seperti itu dengan dibekali skill. Tapi ternyata kenyataannya banyak anak SMA yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saat ini sedang digarap yaitu kurikulum dual track, yaitu suatu kurikulum yang akan diberikan untuk anak-anak yang tidak melanjutkan melalui pemilahan data tentunya, untuk bisa dibekali keterampilan-keterampilan. Apakah keterampilan seperti mekanik, jahit menjahit, potong rambut, tata rias dan sebagainya yang akan diberikan khusus kepada anak-anak yang memang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ternyata Mbak Okta, dual track ini juga suatu kebutuhan memang di daerah. Kenapa? Karena SMK itu kan sangat sulit untuk dibangun di daerah-daerah terluar. Karena untuk membangun sebuah SMK itu perlu fasilitas yang luar biasa ya, harus lengkap. Nah, dan ternyata kan di pinggiran-pinggiran itu tadi, terkadang orang tua itu tidak berpikir untuk menguliahkan anak. Tetapi dia bagaimana anak tamat SMA itu bisa bekerja. Dan di sana tidak tersedia SMK ya. Jadi kurikulum dual track ini adalah merupakan satu kegiatan, satu langkah yang akan diterapkan di Kalimantan Timur untuk bisa memfasilitasi siswa-siswi kita yang memang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Untuk digitalisasi ini sudah saya sebutkan tadi, ada laptop bagi guru, alat praktek, kemudian mobil operasional untuk biasanya yang ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu diberikan mobil, kemudian untuk cabang dinas supaya dia bisa mobilitasnya yang ke daerah-daerah yang sulit terjangkau itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian Mbak Okta, di sini saya kembali lagi bahwa untuk persiapan kita sudah melakukan berbagai langkah-langkah sebenarnya. Di antaranya yaitu untuk pembinaan minat, bakat siswa dan penguatan karakter. Nanti kita lihat beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang kegiatan berupa lomba-lomba, baik itu yang berjenjang sampai ke tingkat nasional maupun yang lomba-lomba yang hanya dilaksanakan khusus di Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi misi gubernur ya. Jadi seperti ini O2SN ya, kita sudah laksanakan anak-anak kita lomba-lomba, dan di sini di belakang tidak terbaca tapi itu bunyinya adalah menang melatih syukur dan kalah melatih sabar ya. Jadi yang kita ingin tekankan di sini bahwa anak-anak kita yang memiliki kemampuan juga memiliki karakter yang baik. Bagaimana seorang pemenang itu bisa bersyukur tetapi tidak memandang rendah orang lain. Dan bagaimana yang kalah itu bisa bersabar dan juga bisa mengakui kelebihan orang lain. Itu yang kita terus gaungkan kepada anak-anak kita. Juga dengan slogan untuk siswa-siswi Kalimantan Timur kita sudah punya yel-yelnya Mbak. Kalau kita mengatakan siswa-siswi Kalimantan Timur,
mereka menjawabnya karakter oke, prestasi yes, narkoba no. Ya, jadi kita sudah berkolaborasi dengan BNN untuk mencegah terjadinya yang kita tidak inginkan penyalahgunaan narkoba, juga dengan BKKBN ya, dalam rangka jangan sampai timbul pernikahan dini, hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, berikutnya ini juga ada seperti lomba-lomba LS2N ya. Walaupun kemarin di pandemi, insya Allah Kaltim di antara semua provinsi baru 4 yang menyelenggarakan, dan mungkin kami yang menyelenggarakan secara luring ya. Sudah langsung semua secara luring, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, dan juga mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah ya. Juga untuk mengatasi tadi, kita sudah untuk profil pelajar Pancasila itu sudah selalu kita gaungkan. Ya. Jadi di setiap kegiatan apakah itu lomba, jadi kita ada lomba-lomba dan juga ada pelatihan, seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan dasar kepemimpinan. Jadi insya Allah ke depan masyarakat Kalimantan Timur ya, generasi muda Kalimantan Timur itu sudah dibekali dengan dasar-dasar kepemimpinan. Ya. Karena itu sudah menjadi program kita setiap tahun untuk anak-anak OSIS di tingkat provinsi, bahkan di tingkat cabang kita sudah melatih untuk memberikan pembekalan pada latihan kepemimpinan. Dan pada setiap event-event kita itu profil pelajar Pancasila dan lagu pelajar Pancasila selalu menjadi lagu wajib kami. Insya Allah seperti itu. Kemudian ini untuk bakat minat juga mendapat perhatian dari semua kalangan, termasuk dari wakil gubernur kita, yang beliau memang termasuk penulis buku 8 kecerdasan ya. Jadi beliau sangat mendukung, insya Allah ke depannya kita akan memetakan siswa kita, Mbak Okta. Jadi mungkin baru pertama mungkin di Kalimantan Timur kita akan memetakan bakat minat anak itu kemana. Dulu di aksi perubahan saya sudah ada sih, saya beri nama pembakat sinema, pemetaan minat dan bakat siswa SMA. Ya, jadi kita ingin bahwa siswa kita itu tadi betul-betul sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga bisa berkembang secara maksimal. Dan ini juga mendapat dukungan insya Allah tahun 2023 sudah mulai kita laksanakan. Iya. Ya. Kita juga memberikan ini pelatihan dasar kepemimpinan, kemudian pelatihan kewirausahaan kepada siswa. Ini mohon diingatkan, kayaknya saya terlalu lama yang Mbak Okta ya. Iya. Dalam menyambut IKN tentunya di PPU kita harus mempersiapkan keterampilan sosial tadi ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah keterampilan sosial daripada masyarakat kita untuk bisa sikap menerima pendatang-pendatang tadi, bagaimana bisa mempersiapkan diri menerima mereka ya, dan tidak tersingkirkan seperti itu. Tapi juga bisa membekali diri untuk bisa bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai pelaku. Nah, iya, seperti itu. Jadi, tetapi sebenarnya kalau penerimaan, insya Allah Kalimantan Timur itu sudah menjadi miniatur Indonesia. Jadi kalau orang ke Kalimantan Timur, mereka itu tidak merasa asing karena pasti ada lah dari Sulawesi kayak rumah sendiri ya, dari Bali, dari Sumatera, dari Irian, dari Tenggara, dari NTB, semua ada di sini ya. Jadi sebenarnya memang Kaltim itu sudah menjadi miniatur Indonesia sejak dulu, dan insya Allah ya keterampilan sosial ini sudah dimiliki, dan orang Kalimantan Timur itu baik-baik semua. Termasuk saya kan pendatang, dan mereka bisa menerima saya dengan baik, termasuk Bunda Hetipa ya. Nah ini, jadi insya Allah untuk keterampilan sosial. Kemudian literasi baru ya, ini sudah persiapan big data dan sebagainya. Tentu era digital ini sebenarnya sudah memposisikan, saya sering mengatakan kepada siswa bahwa tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa bersaing dengan siswa-siswa dari Jakarta, dari Jogja, dari Makassar.
Karena kalian itu belajar dari buku, dari tempat yang sama. Sama-sama belajar dari rumah dan sama-sama sumber belajarnya adalah Mbah Google, seperti itu. Ya. Media. Dan di Merdeka Belajar juga semua sudah disiapkan fitur-fitur untuk guru. Guru boleh mendownload media pembelajaran lebih daripada 2.000 jenis. Nih. Gurunya sudah bisa mengambil bahan ajar sendiri. Siswanya bisa melihat bahan ajar itu. Sehingga bahkan guru dan siswa itu harus berpacu. Kalau enggak, maka guru yang lambat, siswa yang akan lebih dahulu mengetahui apa yang akan diajarkan oleh guru. Dan sebenarnya kalau kita pikir ya, guru itu kenapa karena dia lebih dahulu belajar daripada siswa. Tapi saat ini bisa saja siswa yang lebih dahulu membuka bahan ajar itu daripada gurunya sendiri. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Yang kemudian kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, ini sama ya. Dan tentunya adalah belajar sepanjang hayat, long life learning ya. Atau kalau di Islam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Tidak ada kita harus belajar sepanjang hayat. Nggak boleh berhenti. Jika kita berhenti dan tidak mau berubah dengan situasi, maka kita akan kena ini. Let's we change, if we don't change, we will die. Mati saja kalau kita tidak mau mengalami perubahan itu. Ya. Saya kira demikian Mbak Okta yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa lebih dikembangkan di diskusi. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada hal yang tidak sesuai. Kepada Bu Ica Hadijah. Mohon maaf Bu. Nah, itu sekedar apa yang bisa saya sampaikan sebagai persiapan kita, insya Allah ya, secara jasmani dan rohani, fisik mental, mau tidak mau, siswa-siswi Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur harus mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya ibu kota negara. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amina atas pemaparannya terkait strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Merdeka Belajar IKN ya Bu. Nah, untuk ruang dan waktu, Ica dipersilakan sebagai pembicara kedua untuk memaparkan materi. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar. Terdengar ya. Mohon slideshow-nya boleh diturunkan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan sebuah penghormatan ini untuk diajak bersama-sama dengan yang saya hormati Ibu Hetifa, Ibu Dr. Siti Amina, dan saya panggil Tri Oktaviani aja ya supaya dekat melekat ya. Pada siang hari ini saya diberi mandat untuk berbicara tentang masyarakat peranan guru dalam dunia global di era Society 5.0. Apakah slideshow-nya bisa diturunkan terlebih dahulu? Siti Amina. Oke, mohon maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Saya itu sebenarnya dekat dengan Kalimantan Timur karena sejak tahun 2000, awal-awal 2000, saya sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur untuk pendidikan bahasa Inggris bagi siswa di sekolah dasar dan pelatihan buat guru, buat pelatih guru juga. Saya bersama-sama tim di sana cukup lama. Kemudian pada tahun 2019 juga saya pembina badan akreditasi untuk Kalimantan Timur. Jadi kenal-kenal ya jauh-jauh tapi kenal begitu ya, kenal dengan baik. Dan adik saya ada 3 hidup di Kalimantan Timur. Oh iya. 2 di Balikpapan, 1 lagi di bukan Tabalong, Tenggarong. Nah, Tenggarong. ya, jadi sebenarnya saya nggak asing-asing banget sama Kalimantan Timur. Termasuk salah satu wilayah yang paling sering saya kunjungi.
Jadi izinkan saya berbagi layar. Nah, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan Ibu Dr. Aminah tentang Merdeka Belajar dan sebagainya, yang mungkin kebetulan atau tidak kebetulan ya, saya juga termasuk di dalam tim yang membantu di dapur kurikulum Merdeka dan kurikulum pelatihan guru dan ya. Nah, ini saya diberi mandat untuk menyampaikan peranan guru dalam dunia global di era Society 5.0. Mari kita cermati dulu, apa sih yang dimaksud dengan Society 5.0? Nah, kita sering terkecoh ya, antara industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Sebenarnya ini bukan urutan. Industri itu ada industri 1.0 itu ketika zaman mesin uap, pabrik tekstil dan sebagainya. Kemudian industri 2.0 itu sudah mulai ada electricity, ada listrik, ada minyak, ada mesin, dan revolusi industri 3 itu otomatisasi. Ini sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, di sana ada otomatisasi, komputer, internet, di awal-awal dunia digital gitu ya. Nah, kemudian sekarang adalah industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah antara lain ditandai oleh artificial intelligence. Digital transformasi, apa-apa digital. Nah, sekarang contohnya kita dengan menggunakan Peduli Lindungi, kita diminta nomor KTP saja, data yang lain sudah muncul, yang disebut sekarang itu dengan big data. Nah, sedangkan society 1.0 itu adalah masyarakat zaman dulu ya, ketika adanya adalah hunting, berburu, masyarakat berburu. Kemudian masyarakat 2.0 itu masyarakat agraris. Kemudian masyarakat 3.0 itu mulai industri. Kemudian second half of 20th century itu society 4.0. Yang sekarang ini kita ditarik-tarikan antara masyarakat 4.0 dan masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah super smart society, di mana segala macam terhubung dengan big data. Kalau tidak salah di dalam chat ada Pak Jeffrey yang mengatakan bahwa masyarakat sekarang harus hidup di dalam masyarakat smart society. Nah, lantas bagaimana smart society tidak cukup ditandai dengan advanced technology atau teknologi yang mutakhir. Karena ketika berbicara pendidikan, pedagogy before technology. Pedagoginya terlebih dahulu sebelum teknologinya. Kenapa? Karena teknologi adalah alat. Saya waktu periode Gubernur Kaltim yang sebelumnya sekitar 2010-2011 itu menggagas penggunaan interaktif blackboard ya. Itu saya juga mengikuti itu di Kaltim. Nah, yang kemudian juga sebagian bermasalah karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Aminah, ketidakadaan koneksi, ketidakadaan listrik dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya perlu membuat lebih efektif tetapi tidak wajib ketika pedagoginya belum menjadi bagian utama. Ya, jadi pedagogy before technology. Nah, apa sih karakteristiknya? Ini Society 5.0 ini digagas oleh Jepang. Jadi ini yang disampaikan oleh Hiroaki Nakanishi ini adalah ketua masyarakat
masyarakat Society 5.0 di Jepang yang menyebutkan ada 5 karakteristik. Apa 5 karakteristik tersebut? Masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, problem solving and value creation. Kenapa harus menjunjung tinggi kemanusiaan? Karena penggunaan digital atau big data ini sudah menyatu dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kodrat kita sebagai manusia, maka masyarakat 5.0 ini diharapkan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua apa? Masyarakat yang dapat menerima keberagaman. Saya akui sendiri sebagai orang yang dekat dengan Kaltim. Kaltim itu terasa banget unity in diversity-nya, ya. Jadi itu modal yang bagus. Kemudian masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang memungkinkan semua orang untuk memperoleh kesempatan di setiap saat dan di mana saja. Artinya ini bukan desentralisasi pemerintahan ya, tetapi di setiap wilayah ada kebebasan. Nah, inilah sebabnya kurikulum Merdeka adalah salah satu terobosan yang cocok untuk kehidupan pada zaman ini. Kenapa? Karena setiap lokal sekolah, kalau boleh saya bilang, setiap satuan pendidikan mempunyai keleluasaan untuk melakukan kontekstualisasi. Nah, itulah harapannya membangun masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah masyarakat di mana setiap orang dapat hidup dan mengejar tantangannya secara aman. Jadi harus dipastikan bahwa society feel secure ya untuk mencapai apa yang dicita-citakan, untuk menyelesaikan tantangan-tantangannya. Nah, ini yang menurut saya bagian yang paling challenging dalam pendidikan. Ya, bagaimana memungkinkan setiap anak punya peran dan menyiapkan peran dirinya untuk kehidupan setelah dia sekolah. Yang kelima, masyarakat 5.0 adalah masyarakat di mana kehidupan manusia selaras dengan alam. Oleh sebab itu, keeping environment, menjaga dan melestarikan lingkungan harus menjadi bagian pokok, bagian utama dalam setiap proses kehidupan. Nah, karena dalam hal ini saya berbicara sebagai ketua harian nasional, ketua Komisi Nasional untuk UNESCO, maka saya harus berbicara tentang sustainability. Ya, tujuan sustainability, kehidupan berkelanjutan. Nah, ini sumber dari artikel tersebut. Nah, bagaimana guru menyikapi kebutuhan anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat 5.0? Saya tidak berbicara berkompetisi. Karena dalam kehidupan saat ini bukan berkompetisi yang menjadi unggul, tetapi berpartisipasi aktif dalam masyarakat 5.0. Nah, di sini yang pertama harus dilakukan adalah membangun literasi digital. Membangun literasi digital bukan hanya memiliki perangkat digital, tetapi tahu bagaimana memanfaatkan aparatus atau device digital ini untuk memperbaiki kehidupan, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, nah, apa sih keterampilan literasi digital? Yang pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan seorang guru, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami,
dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu menggunakannya. Kalau guru tahu bagaimana memilih perangkat digital yang akan bermanfaat untuk proses mendidiknya. Yang kedua adalah effective communication. Ini menjadi kunci. Keterampilan digital ini bukan hanya berurusan dengan alat penggunaan alatnya, tetapi alat itu adalah untuk mengomunikasikan berbagai pesan. Nah, apakah pesannya itu benar? Apakah pesannya mudah dibaca orang lain? Apakah jelas? Apakah runut informasinya? Jadi di keterampilan digital ini di dalamnya seseorang harus melatih komunikasinya untuk efektif. Dan ini yang dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang. Kemampuan dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan seharian. Jadi dia paham betul. Nah, yang ketiga, digital culture. Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture. Ya, jadi digital culture itu adalah untuk perdamaian, untuk penguatan moralitas. Ya, nah, disinilah letak tantangannya sebenarnya bagi seorang guru. Yang berikutnya adalah digital safety. Apa itu digital safety? Kemampuan individu dalam mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan terhadap data pribadinya. Jadi bagaimana digital safety, bagaimana guru misalnya pasang statusnya. Apakah statusnya pantas bagi seorang guru untuk pasang status baik di WA maupun di Facebook maupun di IG? Apa yang ditampilkan? Apakah aman atau tidak? Bukan hanya aman untuk dirinya sendiri, tetapi aman dalam posisi, dalam profesi dia sebagai seorang pendidik. Jadi ini yang harus dilatih. Literasi digital inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, oleh sebab itu di dalam kurikulum Merdeka sudah ada computational thinking. Computational thinking bukan tentang hitungan, bukan tentang komputer, tetapi bagaimana mengintegrasikan perangkat digital dengan berpikir kritis, berpikir runut, mengatur bagaimana mengomunikasikan pesan pada orang lain. Ya. Nah, kemudian keterampilan yang harus dikuasai, ini dasar. Keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah memahami berbagai hal mendasar tentang penggunaan digital. Bagaimana mendapatkan informasi. Apakah boleh sekedar mengambil informasi dari internet atau dari sumber-sumber yang dari sumber manapun. Nah, apakah dia sudah mempunyai etika ketika menggunakan pendapat yang disampaikan orang-orang lain? Memanfaatkan informasi. Kenapa memanfaatkan informasi ini jadi penting? Karena seperti yang Ibu Aminah tadi sampaikan, bahwa di platform itu anak-anak juga bisa mengakses materi yang diberikan di kelas. Oleh sebab itu, bagaimana guru mengambil informasi esensial untuk dibawa ke kelas dan kemudian melatih literasi anak di dalam memanfaatkan informasi. Yang berikutnya adalah mengembangkan dan memproduksi informasi. Ini adalah literasi digital dasar
dasar-dasar sekali yang harus dimiliki guru sebelum meloncat kemana-mana. Ya, nah, sebagai pemimpin petualangan belajar generasi alfa, karena guru-guru yang ada sekarang ini yang dihadapi adalah generasi alfa. Setiap guru harus memiliki rasa percaya diri dan nyaman dalam memanfaatkan perangkat digital, baik dalam berpikir maupun dalam mengajar. Kenapa harus percaya diri dan nyaman? Karena kalau tidak percaya diri, pastinya akan menghabiskan waktu yang banyak. Dan kalau dia tidak nyaman, bagaimana siswa akan menikmati proses pembelajaran? Dan bagaimana guru itu sendiri akan menikmati belajar lewat platform? Ya. Nah, yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, peduli dan tanggap terhadap siswanya. Oleh sebab itu, dalam kurikulum Merdeka, ada yang disebut asesmen sebelum pembelajaran atau dikenal secara ilmiah disebut asesmen diagnostik. Kenapa itu harus diketahui? Karena pola berpikir generasi alfa beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi guru harus tahu dan tanggap terhadap kebutuhan siswanya. Peduli terlebih dahulu. Yang kedua, mengubah paradigmanya dalam mendidik dan mengajar. Yang sebelumnya, mendidik dan mengajar itu adalah kejar-kejaran jumlah materi. Bagus-bagusan nilai dalam ujian. Kalau sekarang, bagaimana menuntun anak-anak untuk diajak melewati proses belajar agar terasah berpikir kritisnya, agar terasah soft skill-nya. Ini yang harus dirubah. Dan bagaimana pembuat kebijakan melakukan hal yang akan mengarahkan guru untuk mampu membersamai anak-anak berpetualangan mempelajari bidang-bidang yang dipelajari. Nah, ini barangkali dalam gagasan Merdeka Belajar perlunya kerjasama seluruh stakeholder. Ya. Yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Ini wajib. Nah, kalau guru tidak diefektifkan komunikasinya, di kelas cuman isinya memberi instruksi dan melarang. Tidak mengefektifkan berinteraksi dengan siswa. Kenapa? Ya karena kurang cakap berkomunikasi. Ya. Kemudian yang keempat, mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan di kelas mereka. Ya, ini kok yangnya ketelan ini, pasti tertutup di sini. Nah, jadi mampu memilih dan memilah. Nah, ini kalau ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Yang pertama, dia harus tahu siapa siswanya. Yang kedua, harus ada ilmunya. Bagaimana mencacah konsep. Konsep mana yang harus disampaikan lebih awal. Tentunya dimulai dari sesuatu yang sangat konkret, perlahan-lahan menuju sesuatu yang lebih abstrak. Nah, ini juga sudah masuk di dalam model kompetensi guru yang digagas oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan berpikir kritis bukan bawaan lahir. Kreativitas juga bukan bawaan lahir. Bisa dipelajari, bisa ditekuni. Nah, ini juga perlu kerjasama seluruh stakeholder pendidikan, terutama di daerah. Saya sepakat tadi semangatnya bagaimana IKN nantinya akan menjadi model provinsi panutan untuk pengembangan pendidikan. Kemudian yang keenam, lebih menunjukkan sikap proaktif. Proaktif artinya apa? Tidak reaktif. Jadi bukan ada kasus kemudian kemudian reaktif ya, tetapi sebelum ada isu yang muncul sudah dipelajari terlebih dahulu sehingga bisa menyiapkan
hal-hal untuk mengantisipasi. Misalnya kebutuhan anak-anak untuk menggunakan digital. Ini sekolah yang saya heran, sekolah malah melarang anak-anak untuk menggunakan alat digital. Loh, anak-anak generasi alfa itu hampir tidak bisa hidup tanpa perangkat digital. Nah, oleh sebab itu guru perlu belajar bagaimana mengantisipasi penggunaan alat-alat digital tersebut. Nah, yang ketujuh, menyadari bahwa mengajar adalah mencapai tujuan, bukan menuntaskan materi. Oleh sebab itu di kurikulum Merdeka yang ada bukan mandat-mandat tujuan yang kecil-kecil, tetapi mandatnya adalah capaian pembelajaran. Dan yang kedua adalah materi esensial, bahwa di dalam semangat kurikulum Merdeka ini, materi tidak berjubel-jubel. Buat apa materi berjubel-jubel? Sebagian besar anak-anak bisa akses di internet. Dan yang terakhir buat saya adalah siap bertransformasi. Bukan siap berubah ya. Bukan siap berubah, tetapi bertransformasi. Bertransformasi itu bisa memilah-milah mana yang saya harus kembangkan lebih dulu, mana yang harus saya tahan terlebih dahulu, mana yang akan memenuhi kebutuhan siswa, mana yang belum akan memenuhi kebutuhan siswa. Nah, kemudian apa kaitannya dengan UNESCO? Apa yang bisa dilakukan oleh KMIU? Yang bisa dilakukan oleh KMIU adalah mendorong seluruh wilayah di bumi Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia mencapai Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Tujuan berkelanjutan adalah konsensus seluruh anggota PBB 193 negara di dunia untuk mencapai kesepakatan global untuk mengubah dunia kita, yaitu Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Itu SDG. Ya, Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan dicapai pada tahun 2030. SDG ini terdiri dari 17 tujuan dan ada 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku dari 2016 sampai 2030, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan di seluruh dunia, termasuk pemerintah Indonesia. Nah, pada tanggal 19 September nanti akan ada pertemuan puncak di PBB untuk transformasi pendidikan dunia, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan Pak Presiden berkenan hadir, nanti akan menyampaikan statement tentang transformasi yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, SDG ini berlaku untuk seluruh negara, sehingga seluruh negara tanpa terkecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDG. Saya akan menunjukkan sekilas saja karena waktu, apa sih 17 tujuan itu. Ini Bapak Ibu bisa akses di internet, SDG UNESCO gitu ya. Mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kehidupan sehat, dan mendukung kesejahteraan bagi umat manusia. Dan ini yang penting dalam kaitan saya pada siang hari ini. Tujuan SDG nomor 4, memastikan pendidikan yang inklusif. Inklusif ini bukan berarti untuk anak berkebutuhan khusus, ya, tetapi inklusif itu merata kepada setiap orang, ya, berkualitas setara dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua anak. Tujuan kelima, mencapai kesetaraan gender. Tadi Bu Aminah juga menyebut perkawinan dini. Kemudian yang keenam, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih. Jadi bagaimana sekolah
menggalakkan penggunaan gelas dan sebagainya untuk menjaga pelestarian manajemen air bersih. Tujuan ketujuh memastikan akses energi, kemudian 8 mendukung pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur yang tangguh untuk mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Yang 10 mengurangi ketimpangan antar negara. 11, nah ini terkait dengan IKN, membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim. Ini penting sekali tujuan SDG 13 ini. Bagaimana kita menjaga lingkungan secara ketat. Ya. Kemudian 14, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Melindungi dan memulihkan serta mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Mengelola hutan. Nah ini kalau sudah Kalimantan, otak saya adalah pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi atau penggurunan dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Ini adalah mandat Indonesia, janji Indonesia pada dunia, gitu ya. Jadi kita semua harus ikut mendukungnya. Tujuan 16, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif. Tujuan 17, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global pembangunan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Saya pikir itu penjelasan saya sangat fokus pada masyarakat 5.0, kaitannya dengan guru dan kaitannya dengan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga asalnya kampungnya di Balikpapan, Bu. Di Haji Raden. Jadi juga tadi Pak Ibu Siti bilang gitu ya, di sana tuh listrik aja ya saya merasakan sih Bu, kalau misalnya pas lagi pulang gitu ya, kampung saya kan masih di kampungnya juga kayak ya listriknya tuh pakai HP Bu. Jadi kalau jalan tuh kan agak gelap gitu. Jadi kan cuma penerangannya remang-remang gitu. Jadi harus pakai HP jalan gitu sih. Nah, sebenarnya udah ramai banget nih Bu kalau chatnya gitu ya. Mungkin mulai saya bacakan kali ya, Bu. Nah, mungkin pertanyaan pertama boleh ke Ibu Siti. Nah, jadi di sini ada Mas Bayu Purnomo. Mas Bayu ini sebenarnya ASN yang mungkin akan dipindahkan ke IKN Nusantara nih, Bu. Cuman sebenarnya dia antusias mau pindah ke IKN gitu ya. Cuman banyak mungkin teman-temannya gitu ya. Atau, masa gue harus pindah ke IKN nih gitu. Padahal kan banyak ya kelebihannya Kalimantan Timur. Mas harus cobain dari kuliner, pariwisatanya oke banget, berasa nggak kerja nanti kerja sambil liburan nanti. Nah mungkin dari Ibu Siti bagaimana nih Bu untuk mengubah mindsetnya agar para ASN ini nggak takut untuk pindah ke IKN Nusantara. Silahkan Bu Siti jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ini ada guru dari Jakarta. Ini takut untuk pindah ke IKN ya, seperti itu ya. Saya rasa kalau memang sudah terwujud IKN ya, ini masnya ini guru apa ya? Soalnya kalau setahu saya kalau guru SD, guru SMP, guru TK itu kewenangannya berada di bawah kabupaten kota. Terus kalau guru SMA, SMK, SLB berada di bawah kewenangan provinsi. Jadi saya rasa masnya itu nggak usah khawatir karena kemungkinan besar dia tidak pindah, ya, karena tetap berada mengajar di Jakarta. DKI nggak diangkat ke IKN enggak ya. Jadi gurunya tetap di sana. Yang akan pindah dalam waktu cepat itu saya dengar di 2024 itu adalah
di kementerian pun itu bertahap. Jadi kemarin kebetulan ada dari Kemendagri yang saya mendampingi selama di Kaltim. Beliau yang sudah akan menjadi yang pertama Kemendagri ya. Jadi memang ini fenomena juga, ketakutan juga. Jadi katanya beberapa waktu yang lalu itu masih diberikan kesempatan kalau mau beralih ke Pemda. Jadi kalau masnya ini kan di bawah Pemda atau di bawah kota, insya Allah aman ya. Nah, yang di kementerian ini, yang kantornya nanti akan pindah ke IKN seperti itu. Jadi aman untuk masnya. Tetapi secara umum, saya hanya ingin menyampaikan pada seluruh peserta, terutama generasi muda kita, lebih bagus kita membangun pikiran positif, ya. Kita membangun pikiran positif. Apa yang akan terjadi nanti di IKN, mudah-mudahan itu akan membawa kebaikan seperti itu. Dan saya rasa setiap hidup kita ini kan ada ujian, ada tantangannya. Dan disitulah seninya hidup ketika kita bisa melalui lagi tantangan demi tantangan. Bukan begitu Mbak Okta ya? Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu PPU nantinya pada saat sudah benar-benar menjadi IKN, akan menjadi tujuan seluruh orang di Indonesia, seperti itu. Jadi mohon maaf kalau dari Kaltim kami akhirnya mengatakan selamat datang orang-orang dari daerah Jakarta, seperti itu. Ya, saya kira itu Mbak Okta. Masnya aman aja saya rasa. Ada lagi yang lain ya? Pertanyaannya ya? Terus kemudian saya juga menambah insight baru ya Bu mengenai wawasan tadi terkait mungkin banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengejar ya percepatan pendidikan khususnya di daerah Provinsi Kalimantan Timur karena memang masalah utama juga itu adalah kesediaan infrastruktur ya Bu karena memang kan diperlukan nih gitu masalahnya sekarang tuh online harus butuh laptop jaringan tuh harus oke kalau nggak mukanya nanti putus-putus ya Bu gitu Ya. jadi memang sudah banyak jadi Mas Bayu jangan takut ya Mas Bayu kan kita akan seperti katanya Presiden Jokowi gitu ya kota yang sustainable tapi dengan pendidikan dan kesehatan kelas dunia ya Bu Siti ya untuk Iya. meningkatkan para Insya Allah Mbak Okta boleh ditanya orang-orang yang pernah ke Kaltim atau orang-orang yang tinggal di Kaltim, saya nih pendatang. Di samping saya nih pendatang, tapi kita itu nggak mau pergi dari Kalimantan Timur. Jadi di sini ada pameonya ya yang mengatakan kalau sudah minum air Mahakam itu pasti pengen kembali. Ya, bahkan ini kenyataan teman saya sendiri ini sudah pindah loh ke Jogja, sudah pindah membawa anak-anaknya dan ternyata anaknya itu nggak betah di Jogja dan sudah 2 kembali ke sini. Kebetulan saat ini sedang berada di rumah saya. Ya, jadi Kalimantan ini, Balikpapan sama sekitarnya ini adalah daerah yang sangat nyaman dan sangat aman untuk kita. Jadi jangan khawatir, jangan punya pikiran yang ini. Insya Allah setelah merasakan berada di Kalimantan Timur, saya yakin nggak ingin pergi deh. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya mungkin untuk Ibu Ice. Nah, Anda dari Kupra Mari bertanya, Bu, bagaimana guru mengaktualisasikan dirinya di tengah tantangan-tantangan gitu ya? Karena kan memang harus aktualisasi digital contohnya gitu ya. Dalam pendidikan pada masa sekarang, mungkin Bu Ice dipersilahkan boleh menjawab. Iya. Maaf ya saya off video ya. Iya. Jadi kalau begini, menjadi guru itu nggak akan ada gurunya kalau tidak ada muridnya. Oleh sebab itu, pada saat menjadi guru, yang paling penting adalah menyadari kebutuhan muridnya. Kalau sekarang murid saya adalah digital native, apa yang harus saya pelajari? Tidak bisa hanya mengikuti teori-teori yang telah dipelajari pada masa mereka kuliah. Tidak bisa begitu.
tetapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya, karena yang akan belajar muridnya. Makanya tadi nomor 8 yang saya minta adalah bersedia untuk bertransformasi. Bertransformasi bukan sekedar menjadi lebih baik, tetapi mampu memilih dan memilah apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Kalau gurunya males, jangan jadi guru. Karena menjadi pendidik itu artinya kita bersumpah pada Sang Pencipta loh. Bahwa kita membantu Sang Pencipta untuk membangun kehidupan manusia menjadi lebih baik. Itu jawaban saya. Nah, kemudian sekalian aja ya Bu, untuk ada Silakan. pertanyaan lagi gitu. Dari Maya Maulida gitu, mengapa peran guru di era globalisasi ini gitu ya, khususnya di Society 5.0 harus memiliki kemampuan dalam menguasai kalian dalam bidang impact. Nah, kalau seandainya memang gurunya mungkin belum siap, mungkin ada tips-tips tertentu nggak Bu, biar gurunya juga bisa mengalami percepatan nih untuk menguasai bidang-bidang Iya, tersebut. Terima iya, kasih. iya. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam konteks Merdeka Belajar itu peran seluruh stakeholder itu menjadi penting. Nah, saat ini ketika sudah diluncurkan Merdeka Belajar, bagaimana pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti dalam skop yang lebih mikro di wilayahnya untuk membangun bersama-sama, memudahkan, mengklasifikasikan. Kalau guru yang kebutuhannya ini ada platform ini, kalau kebutuhannya ini ada platform ini, jadi jangan one fit for all, jangan one fit for all, karena nah ini saya mumpung ada Bu Aminah ini, jadi mesti Baik, Bu. diklasifikasikan kebutuhan. Jadi ada guru-guru yang melihat kemampuannya, oh saya itu masih di sini kemampuan saya, berarti saya harus akses platform ini. Oh saya sudah di sini, berarti saya harus akses platform ini. Itu tuh penting, mengklasifikasikan kemampuan guru dan kemudian menyediakan bantuan kepada guru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu Ica, ada yang lagi tambahkan atau sudah cukup Ibu? Kenapa Mbak Okta? Oh, sudah cukup ya Bu? Atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup sih kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Siti Aminah nih. Nah tadi kan sempat membahas nih Bu, bagaimana sih para orang tua di pelosok gitu ya untuk mendapatkan anaknya sekolah lewat PBDB. Nah, ada pertanyaan dari Indah. Apakah para orang tua di pelosok itu mengerti bagaimana sih tata cara mereka untuk masukin anaknya ke sekolah? Tadi gitu kan terus sempat membahasnya nih. Nah, bagaimana cara juga nih dari pemerintah untuk menghindari pungli Bu? Gitu. Di saat mereka tuh masuk anaknya sekolah, karena kan mungkin banyak berita-berita seperti itu ya Bu. Mungkin mohon Ya, jawabannya betul. Bu Siti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang ketiga kalinya. Memang ini suatu hal yang sangat sulit dihindari ya Mbak Okta ya. Kemarin saya kebetulan yang menjadi ketua panitia di PPDB yang persoalannya luar biasa. Di antaranya tadi adalah tentang pungli dan sebagainya. Nah, ini kebetulan ada Bunda Heti di sini dan juga kemarin di Komisi DPRD Komisi 4 yang membidangi pendidikan di Kalimantan Timur sudah juga kami sampaikan. Nah, sebenarnya ini perlu kita membangun kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu yang paling penting. Jadi kemarin 2 kali saya disuruh mewakili kepala dinas untuk acara di TPRI live dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Yang pertama tentu kita membangun kesadaran.
saya hanya ingin mengatakan bahwa perlu edukasi masyarakat. Jadi perlu nih, Mbak Okta nih yang di pendidikan nih, kedepannya perlu lagi membangun sebuah webinar-webinar seperti ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada masyarakat? Yang pertama, orang tua itu harus memahami bahwa anaknya itu tidak boleh disamakan dengan anak orang. Jadi setiap anak itu sudah punya potensi sendiri, punya bakat sendiri. Jangan kita memaksakan anak kita untuk menjadi dokter misalnya. Jangan orang tua itu memaksakan anaknya untuk merealisasikan cita-citanya yang gagal. Jadi ada orang tua dia gagal jadi dokter, anaknya dipaksa untuk bisa menjadi dokter. Ini harus kita berikan edukasi pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perlu menerima kenyataan, itu adalah kecerdasan yang tertinggi sebenarnya. Menerima kenyataan. Jangan memaksakan sesuatu dengan cara yang tidak halal. Ini tidak bagus. Ketika ada seorang anak baru masuk sekolah saja sudah berani orang tuanya menyogok, artinya orang tua itu sudah menjebloskan anaknya ke jalan yang tidak benar. Masuk sekolah nyogok, masuk SMP nyogok, masuk SMA nyogok, masuk perguruan tinggi nyogok, masuk kerja nyogok. Ini kan sesuatu yang tidak mengajarkan sesuatu yang tidak benar dan nanti itu akan mendatangkan penyesalan yang luar biasa bagi anak. Jadi intinya tadi itu bagaimana orang tua ini bisa memberikan ridho kepada anaknya, doa dan ridho. Itu. Kemudian yang ketiga, dalam pembahasan selalu saya jelaskan bahwa, mohon maaf nih, bukan promosi. Saya ini adalah orang yang bercita-cita jadi guru SD tapi gagal. Gagal, karena waktu itu saya tidak lulus masuk SPG. Itu yang pertama. Saya tidak lulus masuk di SPG di Makassar, SPG Muhammadiyah. Lalu saya harus sekolah di sekolah swasta yang bangkunya masih numpang di SD, belajar di SD. Numpang di bangku SD belajarnya. Ternyata alhamdulillah saya juga bisa jadi seperti ini. Nah, jadi saya rasa setiap orang tua harus berpikir positif, bahwa setiap kegagalan itu ada hikmahnya. Tidak semua yang kita inginkan itu baik, tidak semua yang kita tidak inginkan itu juga tidak baik. Yang berikutnya kita harus membangun prasangka yang baik kepada Allah. Ketika kita gagal masuk ke sekolah A, kemungkinan kita bisa lebih baik di sekolah B. Nah, kemudian saya juga mengatakan kepada orang tua kadang-kadang ingin pindah anaknya. Sudah masuk di sekolah A yang tidak dia inginkan 1 semester terus pindah ke sekolah B yang diinginkan. Nah sebenarnya saya kadang tanya begini kepada orang tua. Anak ibu ini belajarnya rajinnya. Saya nggak mengatakan pintarnya ya. Kan orang tua nanti tersinggung. Kira-kira anak bapak ibu ini punya daya saing, daya juang yang tinggi nggak atau setengah-setengah? Nah kan kenyataannya sebenarnya kasihan kalau anak yang tidak punya daya juang yang tinggi ya, tidak punya daya saing yang tinggi tapi mau masuk di sekolah yang memiliki tingkat persaingan belajar yang tinggi. Jadi saya punya prinsip lebih bagus sekolah di sekolah yang tidak terlalu keren istilahnya, tapi menjadi siswa yang terbaik di sana. Dan itu menjadi peluang dia untuk membangun percaya diri ketika dia di tempatnya itu menjadi orang yang berprestasi tentunya. Ini. Jadi saya rasa itu. Kadang-kadang orang tua yang terlalu ingin anaknya dipertandingkan dengan anak orang lain itu enggak benar. Jangankan anak kita dipertandingkan atau mau disamakan dengan anak orang lain, anak tetangga, disamakan dengan saudaranya sendiri aja enggak bisa. Karena dia punya
potensi dan talenta yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu jadi solusinya Mbak. Nah, itu solusi yang pertama untuk orang tua. Solusi yang kedua, memang kesulitan orang tua itu adalah ketika tidak lulus di negeri, mau masuk ke sekolah swasta, dia mengalami kendala di bidang pembiayaan. Di bidang pembiayaan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bagi pemerintahan. Kemarin di Biro Kesra saya sudah pernah menyampaikan bahwa kalau kita ingin membangun sekolah untuk menampung semua orang dalam sekolah negeri, itu memakan biaya dan waktu yang lama. Tetapi ada solusi yang bisa kita berikan, yaitu dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan sekolah swasta. Bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi sekolah swasta sekaligus membantunya. Nah, dengan memberikan subsidi kepada sekolah swasta, memungkinkan juga anak di sekolah swasta itu bagi yang tidak mampu itu tidak bayar, karena ini yang dikhawatirkan bagi orang yang tidak mampu. Nah, sedangkan bagi orang yang mampu itu malah mencari sekolah swasta yang berkualitas walaupun dengan harga yang tinggi tentunya. Nah, jadi ini yang kita perlu adalah bagaimana juga memelihara keberadaan dan kelangsungan hidup sekolah swasta dengan memberikan bantuan fasilitas kepada mereka. Kalau fasilitas infrastruktur insya Allah juga sudah diberikan. Tapi yang belum itu adalah untuk membantu pembiayaan SPP-nya atau apalah yang harus dibayar oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon izin Pak Okta kalau boleh. Iya, ini saya berbicara juga sebagai Ketua Harian Komisi Nasional UNESCO ya. Tadi kan bagaimana orang tua memahami cara memasukkan sekolah anaknya, dan Ibu Aminah sudah menjelaskan komprehensif sampai masuk dalam bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya bisa berpartisipasi untuk membantu masyarakat menyekolahkan anaknya. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bagaimana membuat orang tua mengerti, apalagi di daerah-daerah yang relatif terpencil. Nah, sekarang ini di UNESCO itu digalakkan penggunaan bahasa ibu. Jadi sekarang sedang digalakkan bagaimana bahasa ibu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendidik, seperti kepada orang tua dan sebagainya. Bahkan kalau di Filipina, itu kelas 1 sampai kelas 3 SD, itu proses pembelajarannya menggunakan bahasa lokal. Kenapa? Karena anak lebih bisa menghubungkan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan mereka. Nah, begitu juga dengan literasi pengumuman kepada masyarakat yang relatif bahasa Indonesianya masih belum bukan nggak lancar, tetapi untuk informasi yang sifatnya rumit lebih mudah dipahami dalam bahasa daerah. Itu saja sebagai mandat dari UNESCO, using mother language ya, menggunakan bahasa ibu. Mungkin ini juga sebagai tambahan informasi buat Ibu Aminah ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Kapan-kapan ketemu ya Bu, insya Allah. Bu, insya Allah siap Bu. Iya. Kalau Ibu ke Kaltim, insya Allah. Insya Allah nanti saya ingin sekali, karena ya Kaltim ada di hati. Ponakan saya hidup di sana. Iya, betul Bu. Terima kasih Mbak Okta. Insya Allah. Terima kasih Bu Ica atas tambahannya. Diskusinya sangat menarik, tapi keterbatasan waktu jadi harus diakhiri. Kalau boleh saya mengucapkan gitu ya, ringkasan dari dua narasumber baik dari Cynthia Aminah dan Bu Ica, bahwa Merdeka Belajar itu menekankan kepada kemampuan siswa ini dalam minatan berbakat dan berdasarkan Pancasila. Banyak strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gitu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai
calon ibu kota baru gitu. Nah, seperti beasiswa, kemudian untuk melanjutkan sekolah gitu bagi anak, disediakan asrama juga gitu ya. Disediakan juga sekolah vokasi, bagaimana anaknya selanjutnya gitu untuk melanjutkan dunia kerja gitu. Terus juga tadi ada pemerataan tentang infrastruktur dan lain-lain. Nah, kemudian kalau dari Ibu Ica sendiri gitu ya, bahwa untuk menghadapi era global ini diperlukan juga nih berbagai literasi, contohnya literasi digital, terus bagaimana kita selalu berpikir kritis dan inovasi gitu ya dalam menjalani kehidupan kita dan menyongsong era Society 5.0 gitu ya, untuk mencapai keberlanjutan sesuai dengan prinsip SDGs pada tahun 2030. Oke. Mungkin itu saja kalau dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan lagi ruang dan layarnya kepada Mas Abdul Fattah. Oke, makasih banyak Mbak Okta yang telah memimpin sesi diskusi kita pada sore hari ini. Nah, baik para hadirin sekalian, mungkin menyambut sesi akhir diskusi kita akan dokumentasi ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk on cam dari sekarang. Nah, sebelum kita dokumentasi, aku mau ngucapin makasih banyak untuk seluruh tamu undangan dan juga para narasumber dan juga moderator kita, Mbak Okta selaku Putri Pendidikan Kalimantan Timur. Semoga kedepannya kita sama-sama sehat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan juga penyakit yang ada di dunia, maupun dari yang segi sosial ataupun yang lainnya. Juga semoga kita selalu senantiasa bahagia, baik itu dari kita sendiri ataupun dari orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Dan betul banget tadi, semoga kita punya kesempatan untuk bertemu langsung di dalam kondisi yang lebih normal, di dalam suasana yang lebih haru lagi, dan lebih semangat lagi untuk membagikan betapa hebatnya Kalimantan Timur yang akan sebentar lagi menjadi ibu kota baru dari Republik Indonesia gitu. Terutama kemajuannya untuk pendidikan dan juga bidang kesehatan yang akan dibangun dengan teknologi yang sangat canggih. Oke, mungkin untuk mengakhiri kegiatan, mohon maaf juga mewakili panitia untuk segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti webinar-webinar di Instagramnya Kak Okta, jadi jangan lupa dilihat informasi ada di sana, jadi boleh follow Instagramnya Kak Okta, dan juga jangan lupa untuk mengupload keseruan hari ini melalui Instastory dengan men-tag akun yang udah aku bilang di kolom chat, karena nanti bakal ada hadiah menarik berupa e-wallet, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu 2 menit kali ya, 1 menit deh, kita siap-siap dulu yang mau dokum, silahkan untuk on cam dulu. Aku persilakan waktu 1 menit dulu ya. Izin dokum dulu, Kak. Bu, maaf. Ya, jangan ini dulu. Kita izin dokum dulu. Ibu bisa on cam nggak, Bu? Ya, hati-hati ya Ibu di jalan. Ibu, ini baru landing. Langsung dari Bali, Bu Siti, Bu Ica-nya. Dalam acara G20. Makasih banyak Ibu. Dan hadir di sini. Terima kasih Ibu Siti. Maraton tadi Pak Ibu Hetify dari pagi. Aduh, sangat bersyukur dan sangat kehormatan bagi saya. Oke. Ya, semoga kita nanti bisa ketemu bareng-bareng ya sama Mbak Okta dan yang lainnya juga. Oke, kalau gitu kita mulai dokumentasinya. Jadi di sini karena yang on cam di slide 1 aja, jadi aku foto di slide 1 aja ya, teman-teman. Gitu. Oke, kalau gitu silakan keluarkan senyum terbaik kita sore hari ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar, aku izin save dulu. Oke, sekarang boleh gaya bebas. Oke, silakan untuk bergaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak hadirin sekalian. Sekali lagi, ditunggu di webinar-webinar selanjutnya ya. Selamat weekend dan dijaga terus kesehatannya, karena di luar COVID juga lagi meningkat nih. Kita sama-sama menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar kita dengan cara diam di rumah dan tetap ikuti protokol kesehatan. Saya Abdul Fattah, selaku host hari ini menutup kegiatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh iya, untuk pertanyaan terbaik, ada 2 nih. Satu lagi, ketinggalan. Oke, sorry. Jadi untuk pertanyaan terbaik, itu ada 2 orang yang nanti silakan menghubungi kontak yang ada di flyer atau di informasi pendaftaran yang udah teman-teman isi sebelumnya. Itu ada atas nama Putra dan juga Maya. Selamat sekali lagi, nanti bakal mendapatkan saldo dompet digital. Silakan menghubungi kontak di link pendaftaran.
Oke, sekali lagi selamat beristirahat teman-teman, selamat berakhir pekan, selamat menikmati malam minggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.